wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ramadhani dengan NIM 2314010206 dari kelas PAIA. Di sini saya akan menampilkan sebuah tugas tentang tafsir tarbawi tentang tafsiran Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai ayat 82. Yang mana saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'iba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' 'alaihi sabra. Yang artinya ayat 78, dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Kemudian ayat 79, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Kemudian ayat 80, dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian ayat 81, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu yang lebih sayang kepada ibu bapaknya. Ayat 82, dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang salah. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi kandungan ayat ke-78 ini ayat ke-78 ini mengandung pesan mendalam tentang proses pendidikan yang menekankan pentingnya kesabaran, adab, dan penghormatan terhadap guru dalam menuntut ilmu. Ketika Khidir mengatakan kepada Nabi Musa bahwa ini adalah perpisahan antara mereka karena Musa tidak mampu bersabar atas apa yang belum ia ketahui maknanya. Yang mana ayat ini memperlihatkan bahwa dalam pembelajaran tidak semua hal bisa langsung dimengerti, apalagi jika menyangkut ilmu yang lebih dalam dan tidak kasat mata. Jadi relevansi dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan, ayat ini relevan sebagai pengingat
bahwa proses belajar tidak selalu mudah atau instan, dan siswa harus memiliki sikap sabar, rendah hati, dan tidak cepat menyimpulkan sebelum memahami secara utuh. Guru sebagai pembimbing memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mungkin belum dimiliki murid, dan oleh karena itu hubungan saling percaya serta kesiapan mental sangat diperlukan dalam proses pendidikan. Jadi kesimpulannya, Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 ini mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sifat, sikap, karakter, dan pemahaman yang mendalam melalui proses yang kadang menantang dan tidak selalu sesuai dengan logika awal seorang pelajar. Kemudian ayat 79 kandungannya, ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa tidak semua kejadian yang tampak buruk sesungguhnya membawa keburukan. Khidir menjelaskan bahwa ia merusak perahu orang miskin itu bukan untuk mencelakakan mereka, melainkan untuk menyelamatkan perahu tersebut dari perampasan oleh raja yang zalim. Jadi relevansi dalam pendidikan, ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua tindakan yang terlihat negatif itu benar-benar buruk, karena bisa saja mengandung hikmah dan tujuan yang lebih besar di baliknya, yang mana ini mencerminkan pentingnya membentuk cara berpikir kritis dan sabar pada peserta didik, agar mereka tidak tergesa-gesa dalam menilai suatu peristiwa. Guru juga seringkali mengambil keputusan yang tidak langsung dipahami siswa, tetapi memiliki manfaat jangka panjang bagi perkembangan mereka. Selain itu, ayat ini juga menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap kaum lemah, serta pentingnya memahami bahwa ilmu dan kebijaksanaan memiliki banyak tingkat yang mengharuskan kita bersikap rendah hati dan terus belajar. Dengan begitu, Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 menjadi landasan yang kuat untuk membangun karakter siswa yang bijaksana, empati, dan berpikir luas. Kemudian ayat 80 kandungannya, ayat ini mengandung pelajaran penting bagi dunia pendidikan, terutama dalam membentuk karakter dan tanggung jawab terhadap generasi muda, yang mana tindakan Nabi Khidir yang membunuh seorang anak kecil memang tampak kejam, tetapi mengandung hikmah besar yang tidak diketahui Nabi Musa saat itu. Kemudian relevansi dalam pendidikan, ayat ini mengajarkan bahwa masa depan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sifat bawaan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk membimbing peserta didik sejak dini agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang menyimpang dan merusak lingkungan sekitarnya. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa orang tua dan guru harus menjaga anak-anak dari pengaruh buruk yang dapat menyesatkan mereka atau bahkan orang lain. Dalam konteks pendidikan, dalam konteks pendidikan tidak hanya soal mentransfer ilmu, tetapi juga upaya serius dalam menjaga akhlak dan iman agar tidak tergelincir oleh pengaruh negatif. Ayat ini juga memperlihatkan betapa pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan dalam mendidik, karena dampak pendidikan sangat besar terhadap masa depan individu dan masyarakat. Kemudian ayat 81 kandungannya, ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap takdir yang tampak menyakitkan, Allah memiliki rencana yang lebih baik. Nah, relevansinya dalam pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya keyakinan terhadap proses dan hasil yang mungkin belum tampak sekarang, namun akan membawa kebaikan di masa depan. Terkadang siswa atau orang tua merasa kecewa atas kegagalan, kehilangan, atau hambatan tertentu dalam belajar. Tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan, bisa jadi hal itu merupakan jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Ayat ini juga menekankan bahwa Allah menginginkan
yang terbaik bagi hambanya, termasuk generasi penerus yang lebih baik dalam akhlak dan kasih sayang. Bagi pendidik, ini menjadi motivasi untuk terus mendampingi dan membimbing siswa dengan harapan akan muncul generasi yang lebih mulia, lebih santun dan lebih peduli terhadap sesama. Maka Quran Surah Al-Kahfi ayat 81 kesimpulannya itu memperkuat prinsip pendidikan yang berpijak pada harapan, kesabaran dan kepercayaan terhadap takdir Allah yang penuh rahmat. Kemudian ayat 82 kandungannya mengajarkan bahwa kebaikan orang tua yang soleh dapat membawa perlindungan dan keberkahan bagi anak-anaknya. Yang mana relevansi dalam pendidikan, ayat ini sangat relevan dalam pendidikan sebagai pengingat pentingnya keteladanan, kesabaran dalam proses mendidik, serta keyakinan bahwa hasil dari pendidikan bisa muncul di masa depan saat anak telah siap menerimanya. Ayat ini juga menanamkan nilai bahwa segala urusan mendidik harus diniatkan sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat, bukan sekadar kewajiban. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah mengetahui waktu yang terbaik bagi seseorang menerima manfaat dari hasil pendidikan dan kebaikan, sehingga para pendidik dan orang tua perlu terus berusaha dengan ikhlas tanpa tergesa-gesa melihat hasil. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab hari ini, tetapi bagian dari investasi jangka panjang yang bisa memberi manfaat besar bagi anak-anak, bahkan ketika orang tua atau pendidik sudah tiada. Mungkin cukup sekian penayangan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.